Episode dimulai. Arpita tengah sibuk mendandani Imli untuk acara resepsi pernikahannya. Dengan penuh kekaguman, Arpita memuji kecantikan Imli yang terlihat begitu mempesona malam ini. Dan kemudian mengoleskan sedikit kajal di belakang telinga Imli sebagai bentuk perlindungan dari pandangan jahat sesuai dengan tradisi. Arpita pun berkata, "Imli, semua orang sudah menanti kehadiranmu di aula resepsi dan kau harus segera turun." Dengan senyum penuh harapan, tidak lama setelah Arpita pergi, Aryan masuk ke kamar dengan tertegun menyaksikan penampilan Imli yang begitu anggun. Dan kemudian mendekat memasangkan anting-anting dengan tangannya sendiri. Aryan mengatakan, "Imli, mulai sekarang tidak ada seorang pun yang boleh meremehkan atau memperolok dirimu. Karena mereka kini akan melihat istri dari Aryan Singratore." Setelah Aryan keluar dari kamar, Imli menatap dirinya di cermin dengan berkata, "Identitas sejatiku bukan berasal dari status atau orang yang telah menikah denganku, melainkan dari nilai-nilai, pengalaman, dan perjalanan hidup yang aku jalani sendiri." Sementara itu di aula resepsi, Narmada dan Arpita tengah menyambut para tamu, termasuk keluarga Tripati yang baru saja tiba. Gudia mengatakan, "Kenapa keluarga dari mantan suami Imli selalu hadir dalam acara kita?" Arpita dengan tegas mengingatkan Gudia bahwa keluarga Tripati adalah tamu terhormat dari acara Imli. Beberapa saat kemudian, Aryan datang ke acara resepsi dengan penampilan yang gagah dan berwibawa. Gudia pun yang melihat Aryan langsung terpana dengan menunjukkan kekaguman secara terang-terangan. Aryan menyambut para tamu dan rekan kerjanya dengan sopan dan hangat. Salah satu tamu bertanya tentang istri Aryan. Aryan berkata, "Imli sedang bersiap dan ia akan segera bergabung bersama kita." Nela berkata, "Sekarang Aryan telah menikahi dengan seorang pelayan rumah tangga." Para tamu yang hadir merasa kaget mendengar hal tersebut dengan berkata, "Apakah benar Imli dulunya adalah seorang pelayan rumah tangga?" Aryan yang mendengar pertanyaan itu langsung mengatakan, "Siapa yang berani menyebarkan tuduhan seperti itu?" Saat suasana mulai memanas, Imli berjalan dengan langkah yang tenang memakai pakaian pelayan dengan lengkap, dengan membawa sapu dan alat-alat pel lainnya. Gudia pun tersenyum sinis dengan berpikir, Imli sedang membuat dirinya sendiri dipermalukan. Tiba-tiba Imli berkata, "Apa yang aku kenakan malam ini bukanlah sekedar lelucon, tetapi pakaian ini adalah simbol dari masa laluku dan dari kenyataan hidup yang aku jalani dengan kerja keras dan penuh martabat. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari pekerjaanku di masa lalu, karena itu adalah bagian dari siapa diriku." Beberapa tamu mulai merasa malu karena sebelumnya meremehkan Imli, tetapi ada pula yang masih bingung dengan mengatakan, "Aryan, siapa sebenarnya istrimu ini?" Aryan pun menatap Imli dengan bangga, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi Imli berkata, "Aku merupakan istri dari Aryan Singratore." Sambil berkata demikian, Imli pun berjongkok dengan mulai membersihkan pecahan kaca di lantai tanpa ragu sedikit pun. Tindakan ini membuat banyak tamu dan rekan kerja Aryan yang hadir saling berbisik membahas kenyataan bahwa Aryan, seorang pria terhormat dan sukses, ternyata benar-benar menikahi seorang perempuan yang dulunya bekerja sebagai pelayan rumah tangga. Namun Imli pun tetap tenang. Narmada memanggil Imli dengan lembut dan memintanya untuk mendekatinya. Imli bergegas mendekat dan dengan tulus meminta maaf karena tidak menggunakan pakaian yang telah dibelikan oleh mertuanya dan Arpita untuknya. Imli mengatakan, "Bu, keputusanku bukan karena tidak menghargai kalian, melainkan karena aku ingin tampil apa adanya dan hanya ingin menjadi diriku sendiri." Narmada berkata, "Imli, mengapa kau tidak memberitahu kami sebelumnya?" Imli mengatakan, "Bu, setiap orang memiliki selera dan pandangan yang berbeda dalam hidup. Aku hanya merasa nyaman dalam kesederhanaan dan tanah kelahiranku. Itulah yang membuatku menjadi manusia unik, dan aku hanya ingin menjadi diriku sendiri." Arpita berkata,
Imli, kau bebas menjadi siapapun yang kau inginkan, selama kau merasa bahagia pada kehidupanmu sendiri. Imli pun memandangi Aryan seolah menanti reaksi dari suaminya, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya sebagai pelayan rumah tangga. Di tengah keheningan yang mencekam, Aryan juga mengejutkan semua orang dengan ikut berjongkok dan membantu Imli mengumpulkan pecahan kaca. Tindakan ini membuat para tamu dan rekan kerja Aryan bertepuk tangan, mengagumi dan menghargai sikap Aryan yang membela dan mendukung istrinya. Imli berpikir, syukurlah bahwa tidak terjadi ledakan apapun ketika aku menjadi seperti ini. Tiba-tiba seorang tamu mengatakan, Aryan, apakah tidak salah kau menikahi wanita itu yang merupakan seorang pelayan? Aryan berkata, meski aku menjabat seorang CEO, pada dasarnya juga adalah pelayan. Pelayan yang bisa memberikan visi misi dan para pegawai yang mempercayainya. Pernyataan ini sekali lagi langsung disambut pujian dan tepuk tangan dari para tamu dan rekan kerja yang semakin menghormati Aryan. Tetapi Aparna mendekati Imli dengan mengatakan, Imli, apa alasan drama semua ini? Apakah kau ingin membuat Aryan dipermalukan pada para tamunya? Dalam waktu yang hampir bersamaan, Gudia dengan sengaja menumpahkan Katni dan segera meminta Imli untuk mengelap lantainya. Imli pun tanpa memperlihatkan rasa tersinggung menyetujui permintaan mengelap lantai tersebut. Gudia pun yang merasa tidak puas mencoba cara lain untuk membuat Imli malu dan bergegas mengambil selfie dengan latar belakang Imli yang sedang mengepel lantai. Imli berkata, Gudia, jika kau ingin mengunggah sesuatu, maka tulislah keterangan yang bermakna seperti tempat terbaik. Dan aku sarankan bahwa berhentilah memperlakukan media sosial sebagai tempat pamer yang tidak berguna. Jika kau ingin melakukannya, maka media sosial seharusnya digunakan untuk membantu orang lain dan menyebarkan pesan positif lainnya. Aryan kembali memberikan tepuk tangan dan disusul oleh para tamu dan rekan kerja yang ada di sana. Imli mengatakan, aku berasal dari desa kecil bernama Pakdandia. Dan aku bukanlah perempuan yang tidak berpendidikan atau tanpa harga diri. Setelah beberapa saat, momen mengharukan pun datang. Saat keluarga Tripati bersiap untuk pulang, Imli memeluk mereka satu persatu dengan mata berkaca-kaca. Karena perpisahan itu terasa begitu emosional baginya. Aryan yang melihat momen tersebut berkata, aku berharap Adi juga datang malam ini, agar segalanya bisa terasa lengkap. Narmada pun segera mengajak keluarga Tripati keluar untuk mengantar mereka pulang. Setelah itu, Imli mengatakan, Aryan, aku berharap malam ini bisa menjadi malam yang indah tanpa bayang-bayang masa lalu. Aryan berkata, Imli, aku belum bisa mengakhiri hingga Adi membayar atas semua kesalahannya. Imli mengatakan, Aryan, sampai kapan kau akan terus hidup dalam bayang-bayang dendam dan terus membawa nama Adi kemanapun kau berada? Aryan berkata, Imli, selama Adi masih ada, maka dendamku tidak akan pernah padam. Imli mengatakan, Aryan, amarah dan dendam hanya akan membutakan hati, serta mengikis semua hal baik yang pernah ada dalam hidupmu. Aku memohon agar kau berhenti menyakiti dirimu sendiri atas masa lalu yang telah berlalu. Aryan berkata, Imli, aku sebenarnya pernah berusaha melepaskan beban dendam itu. Aku bahkan mencoba membebaskanmu dari segala keterlibatan dalam masalah tersebut. Tetapi aku merasa kembali terjebak dalam lingkaran amarah yang tidak berkesudahan. Dipenuhi kemarahan, Aryan meninggalkan rumah dengan menyetir mobilnya dalam keadaan marah. Aryan mengatakan, jika hidupku harus hancur sebagai akibat dari membalas dendam kepada Adi, maka aku siap menanggungnya. Aku tidak peduli lagi jika aku harus binasa demi keadilan, maka biarlah itu terjadi. Dalam kondisi pikiran yang kacau, Aryan kehilangan kendali atas kemudinya dan mobil yang ia kendarai menabrak pembatas jalan. Dan dengan tubuh penuh luka, Aryan berusaha membuka pintu mobil.
namun kemudian jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah beberapa saat, Aryan segera dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang memprihatinkan. Setibanya di rumah sakit, Imli tidak kuasa menahan air matanya saat melihat Aryan terbaring lemah. Imli pun memarahi Aryan karena pergi dalam amarah, sehingga kecelakaan terjadi padanya. Dalam diam, Imli berdoa agar suaminya segera pulih. Keesokan harinya, Aryan terbangun dengan melihat Imli tertidur di kursi dekat ranjangnya. Merasa bersalah, Aryan memijat kepala Imli dengan lembut hingga ia terbangun. Imli berkata, "Aryan, mengapa kau memijat kepalaku?" Aryan mengatakan, "Imli, aku haus dan ingin minum." Pertengkaran kecil pun kembali terjadi di antara Aryan dan Imli mengenai Adi. Setelah beberapa saat, Imli segera menghubungi salah satu staf perusahaan dengan meminta agar semua artikel serta dokumen terkait Arpin dikumpulkan. Tiba-tiba Nela memanfaatkan momen ini dengan meminta Imli memasak hidangan pertama setelah menikah. Sebagai bagian dari ritual keluarga, Imli akhirnya setuju dengan segera memasak hidangan untuk keluarga Ratore dan menghubungi Sundar memintanya untuk memberikan arahan dalam membuat masakan. Sundar segera memberikan arahan kepada Imli dalam masakannya. Setelah beberapa saat, Imli menelpon rekan kerjanya dengan meminta agar semua berkas penting dikirim langsung ke rumah untuk ia pelajari sendiri dalam mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Tiba-tiba dengan niat buruk, Nela mencampurkan bubuk cabai ke dalam masakan yang dibuat Imli. Tanpa menyadari sabotase itu, Imli tetap menyelesaikan masakannya dengan arahan Sundar. Nela pun tersenyum karena rencananya merusak masakan Imli pada bubuk cabai berhasil.